Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dari Hasan. Saya dari SD Kebun 2011. Waktu saya di sini, saya ingin mencari Bapak tentang pengalaman Bapak. Bapak mengajar bahasa Inggris. Sebelum mewawancara, bisakah Bapak memperkenalkan nama Bapak terlebih dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama Bapak Agung Susanto. Dari daerah mana Bapak berasal? Bapak aslinya dari Yogyakarta, tetapi Bapak lahir di Jakarta. Sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru? Bapak menjadi guru dimulai tahun 2005. Tahun 2005 setelah Bapak lulus kuliah itu tahun 2003. Tahun 2003, tapi Bapak mulai mengajar tahun 2005. Apakah Bapak sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Cita-cita belum. Saya tidak di guru. Justru cita-cita Bapak awalnya itu dulu Bapak pengen jadi akuntan. Ya. Makanya Bapak sekolahnya waktu itu alhamdulillah Bapak diterima di Universitas Indonesia di FISIP di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Tapi Bapak di jurusan aktuaria. Apakah alasan yang mendasari Bapak dan saat ini menjadi guru? Nah, setelah Bapak kuliah di UI, Bapak dapat sampai 4 semester. Lalu setelah itu karena ada sekiranya hal ya, ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, Bapak harus kembali ke Jogja. Bapak tinggalkan kuliah Bapak di situ dan Bapak mulai lagi kuliah dari awal dan Bapak mengganti cita-cita Bapak. Waktu itu akhirnya Bapak ambil kuliah lagi dan diterima di Universitas Negeri Jakarta. Disitulah Bapak mulai mengambil jurusan bahasa Inggris dan cita-cita Bapak jadi menjadi guru. Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali menjalani profesi sebagai guru? Pertama-tama ya, nah, ketika kuliah itu Bapak sudah belajar ya, sudah belajar menjadi guru. Di awal pasti ya, kalau kita menjadi guru pasti kan ngajar pasti ya pertama kali. Tapi karena Bapak sudah punya latihannya, kan kita kan dulu KKN juga ada ya kan, KKN untuk mengajar di sekolah itu Bapak mengajar di sekolah di daerah kita Sleman. Bapak ngajar itu kebetulan SMP. Itu pengalaman pertama kali Bapak sebelum menjadi guru ya, gitu Bapak udah mengajar di SMP, Bapak ngajarnya. Tapi ketika Bapak lulus dari universitas, lulus sebagai guru bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, lulus sebagai pendidikan guru bahasa Inggris, tapi Bapak tidak mengajar langsung dari guru. Bapak kembali ke Jakarta waktu itu, tapi Bapak bekerja di bank malahan. Apakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Bapak dalam proses mengajar? Jika ada upaya apa saja Mas? Oke. Belajar itu apalagi guru ya, mengajar itu prosesnya panjang sebenarnya. Kalau mengajar kita yang tidak saudaranya di depan kelas kita menjelaskan juga, kita harus memiliki banyak sekali persiapan ya, terutama kalau sekarang dibilangnya modul ajar. Kalau dulu kita pakai RPP, rencana pembelajaran. Ketika kita mengajar itu kan sebenarnya namanya rencana pembelajaran. Apa yang kita ajarkan itu ada dalam rencana pembelajaran. Seperti itu. Bagaimana kemampuan rata-rata murid Bapak dalam memahami materi yang disampaikan? Ya, random ya kalau mengenai materi yang kita sampaikan, karena kita kembali lagi ke siswanya. Jadi ketika materi kita sampaikan Bapak sudah menyampaikan dengan sebaik mungkin, tapi tidak diterima, tidak sampai ada beberapa anak yang belum menerima karena memang mungkin menurut anak-anak mungkin ada materinya mungkin susah untuk gimana ya, Bapak akan menyesuaikan dengan materi yang sedang Bapak ajarkan. Bapak akan mengulang otomatis, nanti ketahuan di saat kita ada ulangan harian. Jadi kita ketahuan, Bapak akan tahu bahwa ini anak sudah sampai di mana, materi yang sudah Bapak ajarkan itu sampai di mana, sudah tahu sebelum. Nanti diulang pun ketahuan ya. Selain dinilai harian ya. Apakah ada kesulitan yang dialami Bapak dalam proses menyampaikan materi? Ya, kalau di awal-awal pasti mungkin ya so far ya, tapi kalau sampai saat ini alhamdulillah karena teknologi juga ya, karena dengan teknologi Bapak mengajar sekarang nggak capek-capek juga. Bapak harus mengajar dengan buku segala macam, tetap ada literasinya pasti, tapi Bapak
lebih apa ya, mengurangi itu karena bapak mengajari sekarang menggunakan proyektor, di mana bapak menjelaskannya menggunakan proyektor, anak lebih tenang dengan ketampilan yang bapak berikan kepada mereka, dan mereka akan lebih menyenangi juga nanti dalam proses belajar. Bagaimana cara bapak mengatasi kesulitan tersebut? Kalau kesulitan dari anak-anak ya paling mungkin apa ya, waktu ya, karena waktu mengajar bapak kan tidak full untuk ngajar di kelas, karena bapak kan moving kelas ya, bapak harus mengajar di satu kelas ke kelas lain. Ketika di kelas A ini ada materi yang ternyata masih anak-anaknya mostly atau banyak sekali yang masih kurang materinya, akhirnya mau nggak mau bapak mengulangnya, tapi itu dia waktunya, bapak bingung di waktu, cerita bapaknya di waktu, bahwa mengajar di kelas itu kan ada waktunya, jadi ketika materi bapak nggak sampai tapi waktu bapak sudah habis, ya mau nggak mau ya bapak harus menyampaikan materi tersebut, tapi biasanya bapak pilihkan di tugas-tugas untuk di rumahnya kalau mereka masih ada kekurangannya. Menurut bapak, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lain? Ya, untuk belajar ya, jujur ya, waktu zaman bapak waktu masih menjadi murid atau bapak menjadi mahasiswa, ketika masih sebagai mahasiswa belajar ya, bapak sebenarnya kalau dibilang bapak kutu buku juga enggak, dibilang bapak rajin ya kembali ke kitanya ya. Bapak dibilang rajin ya lumayan lah, bapak lumayan rajin, cuma bapak dulu tuh kalau zaman bapak ya mungkin beda dengan zaman bapak tuh orang yang bapak tuh tipe orang yang suka membaca. Tapi ketika membaca dulu zaman sekolah itu bapak punya rangkuman buku dulu, seperti dulu mah zaman dulu nggak ada sekarang ya, apapun kita bisa cari di Google. Kalau dulu bapak punya rangkum, bapak punya buku rangkuman khusus belajaran bapak, jadi kalau bapak butuh ya bapak baca rangkuman itu sih. Apakah bapak memiliki rencana akan mengajar sekolah lain? Itu untuk saat ini tidak. Tapi bapak sudah beberapa kali mengajar di beberapa sekolah ya. Dari mulai sekolah swasta, sekolah negeri, dari mulai yang ngajar di SMP, SMA, SMK dan sebagainya. Bapak sudah pernah juga. Sudah ada pengalaman semuanya. Apakah pengalaman suka dan duka bapak yang saling berkaitan selama menjadi guru hingga saat ini? Sukanya dulu kali ya. Sukanya itu bapak ketika bapak berhasil mengirimkan anak bapak tuh istilahnya dalam artian apa yang bapak sampaikan itu tersampaikan, dan mereka bahkan lebih jago dari bapak itu. Bapak akan merasa bahwa bapak tidak dulu ini hanya kan, maksudnya bapak sudah sudah semaksimal mungkin mengajarnya. Ketika anak itu tersampaikan apa yang bapak maksud itu, ya itu bapak sangat senang. Apalagi kalau sudah mendengarkan alumni bahwa Pak sekarang saya sudah bekerja di perusahaan ini, itu kan kebanggaan. Kalau ditanya ya ketika bapak menanamkan cita-cita yang tinggi kepada anak, tetapi setelah selesai bapak mendapat kabar bahwa saya tidak melanjutkan, saya hanya sampai SMA, nah itu agak sedihnya bapak di situ, bahwa ternyata masih ada juga ya anak-anak bapak yang minat belajarnya sampai di situ. Ada juga karena mungkin ekonomi juga mereka tidak melanjutkan sekolahnya, akhirnya mereka tidak bisa mengejar cita-citanya, itu salah satunya. Apakah ada saran dari bapak untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi sebagai guru di zaman menjadi ini? Oke, banyak ya. Anak-anak yang sekarang ini adalah anak yang semuanya adalah melek teknologi ya. Anak-anak yang tidak bisa terlepas dari teknologi ya. Tapi ya pesan bapak bahwa ilmu itu tetap kita lihat bahwa dimanapun kita berada itu kita belajar ya. Memang saat ini sangat mudah buat anak-anak untuk belajar dari mana saja, cuma tetap guru itu tetap menjadi pendamping terbaik untuk anak-anak ya. Guru itu adalah salah satu pendorong motivasi untuk anak-anak belajar. Ketika teknologi ada di tangan kamu, tapi kamu tidak memiliki minat belajar kamu untuk literasi itu, pasti tidak akan berhasil. Nah, salah satunya adalah guru sebagai pendorong anak untuk berhasil, untuk bisa mencapai cita-citanya. Karena kalau kita bicara anak Gen Z, mereka adalah anak zaman teknologi, di mana mereka mudah untuk mendapatkan informasi dari mana saja melalui satu handphone. Seperti itu. Sekian dari saya berterima kasih sekali Bapak.